Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman peternak berdasi. Kembali lagi di channel Peternak Berdasi, channelnya para peternak milenial. Pada video kali ini saya akan membuat terkait dengan perubahan cuaca pada ayam petelur itu mengalami beberapa efek, terutama tidak kita sadari kemarin dia panas, tapi tiba-tiba ada hujan yang tidak menentu lah, tapi hujannya sedikit kayak rintis, tapi itu ternyata ada makhluk di luar dugaan kita, kayak semut kecil. Nah, ternyata itu besar efeknya kepada persentase ataupun ayam yang baru bertelur. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe, like, komen, share, dan diaktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video dari Peternak Berdasi. Baiklah para teman-teman, ternyata dengan perubahan cuaca dari panas terus dingin dan hujannya gerimis, itu ternyata menimbulkan ada beberapa makhluk yang bisa kita katakan muncul secara tiba-tiba. Dan ini mungkin juga berefek di saat kotoran ayam itu tidak kita bersihkan teratur atau maksimal sempurnanya. Kebiasaan yang terjadi pada ayam petelur ini adalah kalau misalkan kita terbiasa membersih kotoran itu 1 kali 1 bulan atau 2 kali dalam 1 bulan, bahkan dalam 1 minggu itu bisa sekali. Nah, itu biasakan dirutinkan agar tidak berefek kepada makhluk-makhluk di luar dari dugaan kita. Seperti yang saya temukan saat ini, di saat ayam saya baru beberapa ekor, ya sekitar 10-an ekor sudah bertelur, terlihat ada beberapa penumpukan di kotoran itu akibat lembab atau misalkan dingin. Ternyata makhluk di dugaan saya itu keluar setelah saya bersihin kandang kemarin, yang disebut dengan makhluk kecil, atau bahasanya kita itu adalah kuman atau guram lah bahasa Indonesianya. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut adalah banyak hal. Kalau misalnya kita menyemprotkan inspektan kepada ayam kita ini, tidak sepenuhnya dia akan hilang, akan tetapi ada beberapa tradisional yang harus kita lakukan. Yang pertama, harus kita rutinkan bersihkan, baik di kandangnya maupun di bawah kandangnya, terutama tanah itu, karena munculnya dari sana dan lama-lama akan naik ke kandang ayam. Oke, gimana sistemnya kita menghilangkan guram ini pada ayam petelur? Caranya adalah, yang pertama yang saya lakukan ini ternyata ampuh juga dia. Yang pertama, siapkan jeruk nipis. Yang kedua, bisa dipakai serai juga. Terus yang ketiga, ditambahin dengan cuka. Nah, ternyata guram ini tidak kuat terhadap perasan jeruk nipis dan bau yang ada pada serai tersebut. Nah, ternyata lama-lama dia hilang dengan sendirinya. Dia tidak mati, tapi dia hilang dengan sendirinya. Karena kecil memang makhluk ini sangat mengganggu, bahkan bisa menyebabkan gatal terhadap ayam. Oke, bisa dilihat nanti gimana model dari makhluk
kecil tersebut. Kecil bahkan tidak kelihatan tapi banyak sekali. Nah, nanti dia ini akan berefek kepada ayam sayang baru bertelur. Nah, teman-teman, ini lihat kotoran ayam. Kalau kita lihat kotoran ayam ini dari luar mungkin nggak kelihatan dia, nggak kelihatan. Karena bentuknya, tubuhnya sangat kecil sekali teman-teman. Nah, ini lihat kotoran ayam saya yang kelihatan ini kering sekali kelihatan. Tetapi ternyata akibat efek dari cuaca itu dia lembab. Nah, lembabnya itu menyebabkan munculnya guram itu yang mengendap pada tanah dan pada kotoran ayam. Ini teman-teman, saya sudah melakukan pembersihan kandang. Lihat, tetapi masih dia berada di tempat karung kotoran ayam. Lihat teman-teman, kecil sekali makhluk ini, tetapi sangat mengganggu terhadap ayam. Lihat, banyak sekali dia ini. Ini namanya hewan yang guram ya, yang akan berefek gatal pada ayam. Bahkan kalau kita juga kena, kita akan mengalami gatal-gatal juga. Tapi untuk membersihkannya sangat mudah sekali. Tapi kalau kita tidak basmi atau tidak kita semprotkan, maka masih dia tetap bertahan. Pertama, solusi yang harus dilakukan seperti apa yang saya bilangin tadi, dibersihkan kandangnya. Setelah itu disemprotkan dengan jeruk nipis, terus tambah serai dan tambahin dengan cuka, dan dimasukkan, diperas semuanya, terus airnya dijadikan satu semuanya itu, terus disemprotkan pada kandang ayam dan tanahnya di bawah daripada ayam petelur itu. Nah, insya Allah teman-teman, dia akan lama-lama akan hilang, tapi tidak bisa hanya dengan sekali. Nah, di tiangnya juga begitu. Nah, tapi ini sudah kelihatan, anak saya sudah baru nyemprotkan hanya sekali. Ternyata Rodalon kita pakai masih tidak ada efeknya. Ternyata guram ini dia sangat takut terhadap bau yang ditimbulkan oleh jeruk nipis dan serai, dan tambahin cuka, sedikit cuka itu tuh tambahin. Oke teman-teman, kelihatan teman-teman, ayam saya ini yang di bawahnya itu yang banyak guram, tapi syukurnya saya itu teman-teman belum nyampe terserang sampai di atas, langsung saya basmi. Nah, kelihatan gini, ini kan. Nah, lihat teman-teman, tapi terasa pas kita jalan itu ada yang kayak merayap-rayap di tangan kita. Terus, itulah dia sebenarnya, dia terbang juga itu karena oleh angin kan, namanya guram itu karena dia kecil. Oke teman-teman, sekarang sudah lumayan bersih. Oke, nah ini sudah telurnya sampai 10 biji yang sudah bertelur. Ini sudah saya bersihin teman-teman. Kemarin ini penuh di tiang ini kemarin dengan guram itu. Ini kemarin, sekarang sudah tidak ada lagi. Baru satu kali saya semprot. Nah, siang ini mungkin saya semprot lagi dia. Sore mohon maaf. Sore atau pagi digunakan untuk mencukur biar tidak mengalami stres ayamnya. Baiklah teman-teman, itu solusi cara menghilangkan makhluk kecil atau guram yang ada pada ayam petelur. Nah, bisa juga teman-teman semua menggunakan yang lain dari yang saya gunakan, tapi itu lebih mudah kita cari, karena untuk membasmi ini kalau kita menggunakan pestisida nanti berefek kepada ayam kita. Makanya kalau yang saya gunakan secara herbal ini, dia tidak berefek apapun kepada
ayam petelur. Nanti lama-lama guram ini hilang, bahkan sudah 1 minggu kalau penyemprotannya secara rutin 3-4 kali, maka lama-lama guram ini akan hilang dengan sendirinya. Baiklah teman-teman, cukup sekian dulu video kita kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak.